Jadi Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tambilul Ghafil terkenal di Indonesia juga dikaji sering. Ini tentang bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Dia mengatakan mandawama. Dawama itu terus menerus gitu ya. Ala shalawatil khamsi fil jamaah. Dia terus menerus sholat 5 waktu jamaah. Ini yang paling sulit. Sulit sekali. Apa? A'tahullahu ta'ala khamsa khisal. Orang yang punya istiqomah sholat jamaah 5 waktu tanpa tertinggal sama sekali, itu dia punya 5 keutamaan dan 5 keramat yang Allah pastikan dalam dirinya. Ini nggak hadis ini riwayat. Ini apa? Ya ucapan ulama ini. Wa yuqalu dikatakan gitu. Jadi bukan hadis, nggak bisa dilacak, standar ilmunya nggak ada. Standar hadis ilmu riwayat nggak ada. Karena hanya wa yuqalu dikatakan gitu. Tapi andaikan itu bukan riwayat yang sahih, bukan dari Nabi misalkan ya, maka itu adalah doa gitu. Dari kemarin harus itu standar mindsetnya. Dan itu nggak mukhalafah dengan hadis sahih. Harusnya kan apa? Allah akan kasih apa? Perbedaan sendiri sama jamaah itu apa? 27 derajat. Derajat itulah penafsiran ini kan bisa aja. Fi riwayat 25 derajat. Gimana kok 25 sama 27 di Bukhari? Di Bukhari 25, di Bukhari sanad yang lain 27. Sama-sama Bukharinya dan beda riwayatnya. Itu maksudnya gimana? Saking banyaknya derajat yang Allah berikan kepada hamba yang mau sholat jamaah. Jangan ada pertanyaan, gimana kalau kita sholat jamaah nggak khusyuk, sendiri khusyuk? Pertanyaan yang salah. Apakah bisa jamin, pastikan kalau jamaah nggak khusyuk? Nggak bisa. Kalau sendiri khusyuk? Nggak bisa. Paham? Andaikan betul jamaah nggak khusyuk, sendiri khusyuk, maka khusyuk kita itu nafsu pikiran kita. Boleh jadi khusyukmu itu nggak sesuai dengan khusyuknya Allah yang Allah mau kan gitu. Wah, maksudnya. Yang mau khusyuk itu apa sih yang mau khusyuk itu maksudnya? Nah, panjang itu udah nggak bahas itulah. Nanti kita tambah panjang lebar. Yang pertama apa? Awwaluha yurfa'u anhu dhiqul 'aishi. Yang pertama apa? Diambil oleh Allah, diangkat kesusahan hidupnya, materi hidupnya Allah dihilangkan. Jadi hidupnya itu gampang. Ini sudah ada kenyataan, ada cerita itu di Jogja kalau nggak salah ya. Ada pemuda nggak punya pekerjaan datang seorang kiai. Kiai ini dikhutbah Jumatkan sama orang yang cerita. Kiai, saya ini nggak punya pekerjaan, Joko, saya ini bujang nggak punya pekerjaan, gimana ini? Kata ustadznya, wis kamu tak kasih surat, buka di rumah. Mungkin kiai modern ya atau ustadz modern. Tak kasih surat, baca di rumah. Dibuka ternyata apa? Kamu lakukan sholat jamaah 5 waktu selama 40 hari berturut-turut, nggak boleh bolong. Dan harus apa? Dapat takbirnya imam 40 hari berturut-turut, nggak boleh bolong. Terus bawahnya gini, ini ancam, kalau sampai bolong saya doakan melarat seumur hidup. Akhirnya yang dia takut, jadi gak kepingin ngelakoni hari ini, tapi ancam kalau nggak ngelakoni melarat seumur hidup. Nah, akhirnya jadi orang sudah drop kan ya, nggak ada pikiran logis guys. Akhirnya jamaah ternyata baru seminggu begitu langsung dapat pekerjaan. Tirakat ini ya. Apa? Wa yurfa'u anhu 'adzabul qabri, dan dihilangkan dari dirinya siksa kubur. Wa yu'ta kitabuhu bi yaminihi, dan dikasih Allah kitabnya dari tangan kanannya. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatif, dan dia lewat sirat seperti kilat yang menyambar. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Makanya nek gak kiai angel jogo. Ayo coba ya apa enggak? Jadi makanya kiai-kiai itu istiqomah begini, makanya mereka sama Allah dijaga sama Allah di dunia dan di akhiratnya. Ya kalau kita pun nggak kiai, pokoknya niru amalnya orang-orang soleh. Dan itu juga mukhalafah sama sunnah, karena Nabi juga mengajarkan kita sholat berjamaah. Wallahu a'lam.